Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terlalu banyak hal yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Amin. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Tuhan beri waktu kami untuk mendengar firman-Mu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tetap kekal. Firman yang kekal dan berkuasa itu diberitakan berulang-ulang kepada kami, supaya mereka yang lemah diberi kekuatan baru, yang bimbang imannya dipertetapkan, yang berduka cita beroleh penghiburan, yang sakit disembuhkan. Biar kuasa firman-Mu dinyatakan pagi menjelang siang di tempat ini Bapa. Urapi bibir mulut hamba-Mu, supaya kata-kata yang keluar dari mulut hamba itu tertumpah dari isi hati Tuhan saja. Berfirmanlah Bapa, sebab kami sudah siap dengar suara-Mu. Layakkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara, saya mau bersaksi dulu, karena ini ada kaitan dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Pada tahun 80 bulan Agustus, saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam usia yang masih muda, kira-kira 12-13 tahun. Dan sejak saya bertobat, ada sebuah kerinduan yang menyala-nyala di hati saya untuk melayani Tuhan. Dalam usia yang masih remaja itu, saya membentuk tim penginjilan ke daerah-daerah. Kami teman-teman muda-muda. Cuma karena waktu itu modalnya belum cukup, saudara. Jadi kami kalau masuk ke daerah-daerah di daerah Manado, Minahasa itu, kami cegat mobil yang kosong. Setelah itu dia sampai di mana, turun belum sampai tujuan, kita turun, kita cegat lagi yang kosong. Jadi tidak bayar ceritanya sudah. Dan itu terjadi berulang-ulang. Karena begitu semangatnya saya melayani, sampai satu hari saya dipanggil oleh wali kelas. Saya waktu itu masih seragam putih biru, saudara, masih SMP. Jadi dibilang, Feki, kok sekarang ini kamu punya nilai-nilai kurang bagus ya? Maksudnya, ya, nilai-nilai kamu ini ada yang kursi terbalik. Sudah tahu kursi terbalik ya? 4 ya. Lalu saya dimarahin sama wali kelas. Lalu saya bilang, kenapa? Wali kelas bilang, kenapa sampai begitu? Saya bilang, saya ini sibuk ada pelayanan penginjilan ke daerah-daerah. Iya, tapi kan kamu masih siswa, harus perhatikan juga belajar. Pokoknya saya dimarahin, dan dalam hati saya, ya saya harus memikul salib. Ya. Jadi saya merohanikan penderitaan saya dimarahin. Saya ingat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Padahal salah sebenarnya. Ya sudah, akhirnya saya berusaha untuk koreksi diri. Nah, saya berusaha untuk seimbangkan antara saya menginjil dengan saya belajar. 3 tahun kemudian berselang, 6 tahun kemudian, waktu saya lulus SMA tahun 86, saya ketika lihat ujian, hasil ujian kelas 3 SMA lulus, saya langsung, saudara, diutus oleh satu yayasan menjadi penginjil ke daerah Kalimantan Tengah. Saudara bayangkan, Kalimantan Tengah tahun 86. Jadi kalau sekarang sudah ada trans dari Banjarmasin ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah. Jadi itu sudah berputar ya, ke daerah Kota Waringin Timur sampai Kota Waringin Barat, Mangkalun,
terus kami yang layang barito muter masuk lagi ke selatan. Sekarang, zaman saya tahun 86 belum ada. Masih ada bus air, ada perahu namanya kelotok di sana. Ya, jadi itu transportasinya waktu itu. Saya masuk beberapa daerah pedalaman pada saat itu, usia saya 18 tahun. Setahun saya di Kalimantan Tengah, saya balik Manado, papi saya marah. Kamu harus sekolah. Lalu saya bilang, enggak, saya mau menginjil. Apa marah? Itu amarah, sudah. Lalu dia bilang begini, ya, kalau begitu papi mau lihat, kalau itu panggilan Tuhan, kamu buktikan. Wah, saya buktikan juga. Jadi saya ingat tahun 87 ya, setelah setahun di Kalimantan Tengah saya balik Manado. Nah, waktu itu saudara, ada teman ajak saya penginjilan ke Lampung. Jadi mereka dari tim Youth Mission YWAM, mereka ke Manado. Lalu ada satu teman dari YWAM bilang, Feki, kamu ke Jakarta duluan, karena ada tim yang akan ke Jakarta lewat sekolah kita Tawangmangu. Ada beberapa siswa masuk dari Manado lalu ke Jakarta. Itu pertama kali saya masuk Jakarta. Hanya nebeng saja untuk tunggu teman dari Manado yang 2 minggu lagi akan ke Jakarta bikin tim ke Lampung. Saudara, saya tunggu teman ini 2 minggu tidak muncul. Saya udah takut, duit tidak ada, saudara. Saya nebeng di ujung aspal. Apa sana? Taman Pondok Gede. Ya. Wah, saya sudah tidak enak, 2 minggu orangnya nggak muncul. Kan tahun 87 belum ada WhatsApp, telepon masih susah. Saya bingung. Zaman itu tahun 87 itu lagi hebat-hebatnya Tuhan pakai pendeta Yakub Nahwai. Jadi saya pikir begini, saya bilang sama ibu itu, ada GBI yang dekat enggak? Karena Yakub Nahwai GBI. Dia bawa saya ke GBI di Cililitan, sudah ada gang masuk. Saya ke situ. Saya bilang sama pendetanya, Pak, saya mau jadi kostor, tahu kostor ya, pembantu gereja. Karena saya pikir zaman itu saya tidak ada saudara dan lain sebagainya. Dia bilang, oh sudah, kamu kan ada pengalaman menginjil, lulus SMA, kamu ke Petamburan aja. Jadi saya ditolak tinggal di pastorinya, saya dikasih surat tangan ke Petamburan. Nah itu pertama kali saya mulai sekolah di Petamburan. Karena saya putus kontak dengan orang tua, kan sekolah mesti bayar. Jadi saudara, saya bicara sama pemimpin sekolah, saya tidak ada yang bayar, saya mau sekolah saja, sekolah penginjil. Ya udah, dimasukkan. 3 bulan saya dipanggil bendahara, dimarahin. Kamu makan gratis, minum gratis. Saya bilang saya tidak ada yang bantu, saya cerita persoalan. Nah, karena saya tidak pernah terima wesel tiap bulan, jadi saya berusaha untuk belajar dengan baik. Dan memang tahun angkatan 87-88 boleh cek, saya lulus sebagai predikat siswa teladan sekolah penginjil Petamburan GBI tahun 88. Kenapa saudara? Karena tidak ada yang beri jaminan, tidak ada wesel, saya hanya jaminannya mau belajar. 10 tahun saya tidak pulang Manado. Setelah saya memperoleh gelar S1 teologi, saya sudah menikah, punya anak, saya pulang. Waktu papi saya ketemu saya, dia nangis. Kenapa? Karena saya mau beritahu ke dia, papi tidak dukung saya. Saya bisa jalani hidup saya karena Tuhan panggil saya dan saudara, saya memulai khotbah saya karena saya mau sampaikan firman Tuhan tentang Tuhan dapat diandalkan. Saya tidak bicara pengalaman orang lain, tapi saya bicara He is trustworthy. Dia Allah yang dapat diandalkan. Kita buka firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita lihat firman Tuhan Yesaya 40. Ya, kita baca sama-sama ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, ya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal,
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Lanjut. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terus, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Lanjut. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 ini merupakan nubuat Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan di Babilonia. Nabi Yesaya hadir di dalam kerajaan Israel, Yehuda, pada masa-masa kritis sebelum kemudian Yehuda itu akan dibuang. Jadi bangsa Israel itu terpecah. Kerajaan Israel maksud saya. Yang pertama Raja Saul, lalu kedua Daud, ini masih satu kerajaan. Lalu Salomo masih satu kerajaannya. Anak Salomo pecah dari dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara dengan 10 suku dan kerajaan Israel Selatan dengan 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Di dalam perjalanan waktu, kalau kita membaca kisah raja-raja, kita akan melihat 2 kerajaan ini. Nah, dari kisah raja-raja Israel, baik yang utara dan selatan, itu ada raja-raja yang takut Tuhan, tapi ada raja-raja yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup tidak benar. Nah, Yesaya hadir di kerajaan selatan Yehuda ketika kerajaan ini mendekati masa-masa akan dibuang ke Babilonia. Dan karena itu Yesaya datang dengan sebuah pengharapan. Kalau nanti kamu akan dibuang ke Babilonia, ke Babel, maka ingat, ada Allah, ada Yahweh, ada Jehovah Tuhan yang diandalkan, yang akan menolong kalian dari situasi yang sulit, yang berat. Jadi konteks Yesaya 40 ini adalah semacam sebuah kata-kata kalimat penghiburan yang diberitahukan Yesaya sebagai nubuatan, ya, properti nanti yang harus menjadi modal dari bangsa Israel, terutama kerajaan Yehuda ketika mereka dibuang. Ya. Coba kembali ke ayat yang ke-28, ya. Kita melihat ayat 28. Saya akan bagi 3 hal, saudara. Allah itu dapat diandalkan. Ada 3 hal tentang keberadaan Allah yang dapat diandalkan dalam ayat-ayat ini. Yang pertama kita lihat ayat 20 dulu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terbuka pengertiannya. Saudara, kenapa Allah keberadaannya dapat diandalkan? Pertama, karena dia tidak terbatas. Ini uraiannya, ia kekal. Nah, Allah yang tidak terbatas, yang kekal itu sudah menyatakan diri. Sudah menyatakan diri, dan itu diwujudkan dalam sejarah manusia yang bulan lalu kita rayakan bersama orang Kristen di seluruh dunia dengan kehadiran siapa? Tuhan Yesus. Dia representasi Allah. Dia mewakili Allah. Karena Alkitab berkata Allah tidak pernah dilihat, Allah tidak kelihatan. Dia adalah Allah yang transenden, yang jauh, tidak terbatas. Dia maha agung, maha mulia, maha. Tapi Allah yang tidak terbatas itu, dia yang transenden, dia menjadi Allah
yang datang ke dunia menjadi imanen, turun ke dunia, ke manusia. Dengan cara apa, saudara? Inkarnasi, menjelma jadi manusia. Memang kemudian di dalam sejarah teologi Kristen menjadi perdebatan tentang status Yesus. Apakah dia Allah atau tidak? Tapi sejarah gereja mencatat semua gereja yang mengakui pengakuan iman gereja, pengakuan iman rasuli, mengakui bahwa Kristus adalah Allah yang jadi manusia. Dalam keilahiannya dia setara dengan Allah. Nah, kan memang kalau lihat perdebatan di medsos itu ramai, saudara ya. Tapi kita lihat Alkitab memberikan banyak referensi bahwa Yesus itu adalah Allah. Salah satunya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi ada terjemahan yang lain, bukan begitu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah. Nah, itu ada yang begitu. Ya, itu terjemahan dari aliran Saksi Yehova. Terjemahan Alkitab mereka dunia baru itu. Jadi firman itu adalah Allah tidak begitu seperti terjemahan barunya lain. Terjemahan mereka itu firman itu suatu Allah, katanya begitu. Tapi ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus menyatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu praeksistensi Yesus. Bahkan 700 tahun sebelum peristiwa Bethlehem, seorang nabi yang bernama Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa, hai engkau Bethlehem Yehuda, engkau yang terkecil dari Yehuda, tapi dari dalammu akan bangkit seorang raja yang keberadaannya sudah sejak dahulu kala, sudah sejak purbakala. Dalam bahasa Ibrani kata purbakala, sejak dahulu kala, itu menggunakan istilah olam. Olam itu kalau terjemahan bahasa Inggrisnya everlasting. Itu artinya apa, saudara? Kekal. Jadi 700 tahun sebelum peristiwa lahirnya Yesus di Bethlehem yang kita rayakan bulan lalu, Nabi Mika sudah menubuatkan yang keberadaannya, yang status yang lahir di Bethlehem ini seorang raja, yang keberadaannya sudah olam, sejak dahulu kala, everlasting, kekal. Jadi kalau Yesus kekal berarti dia Allah. Kenapa kita mengandalkan Allah, mengandalkan Yesus? Karena dia kekal, tidak terbatas. Yang saudara belum tahu terjadi, dia sudah tahu. Karena dia kekal, Alfa dan Omega. Tidak terbatas, saudara. Yesus ketika di dunia ini mengatakan, kamu belum berdoa meminta dalam namaku, sekarang berdoa minta dalam namaku. Kamu bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar yang aku lakukan, tapi di dalam nama Yesus. Dalam The Great Commission, dalam amanat Agung Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka, dan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sebelumnya ayat mengatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Jadi sebelum dia mengutus murid-muridnya, dia memberikan jaminan kepada murid-muridnya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan. Karena itu pergi, dia lengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Kenapa? Karena dia Allah. Dan saudara, kita mengandalkan dia karena dia tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang.
Jadi ini harus menjadi dasar kita untuk mengandalkan Dia, karena Dia tidak terbatas. Kehidupan manusia terbatas, saudara. Pengalaman manusia terbatas. Tadi pagi saya khotbah tentang tragedi kebakaran di Los Angeles. Nah, usah saya ulangi, saudara bisa baca banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tentang tragedi ini. Tapi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pengalaman uang, pangkat, dan semua yang dibanggakan manusia itu akan lenyap. Akan lenyap. Cuman tunggu waktu. Tunggu waktu, saudara. Hari ini ada orang yang jaya, ada orang yang hebat. Dulu ada petinju yang luar biasa, julukannya leher beton gitu ya, saudara. Leher beton, betul ya? Betul. Tapi ya dalam waktu hilang. Dulu ada petinju yang luar biasa itu. Tapi waktu meninggal di masa tuanya, orang lihat kasihan. Karena dia kalau jalan, tangannya bukan diam-diam, bergetar terus, saudara. Kena Parkinson. Ya. Dulu mudanya hebat, tapi masa tuanya memprihatinkan. Kenapa? Karena itulah siklus kehidupan manusia. Orang kalau hanya mengandalkan pengalaman, uang, pangkat, dan semua yang dibanggakan, tidak bisa. Kita harus mengandalkan Allah karena Dia tidak terbatas. Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Dia, saudara. Saya punya satu pengalaman sebenarnya. Ketika anak pertama saya lahir, sebenarnya ini anak yang ketiga. Karena 2 kehamilan sebelumnya istri saya keguguran. Tapi kehamilan yang ketiga, lahirlah anak saya yang pertama. 2 kehamilan itu butuh kurang lebih hampir 5 tahun. Dan dalam 2 kehamilan itu ya kami berkumpul karena saya lagi merintis jemaat di Bandung waktu itu, tahun 94 sampai tahun 2000. Ketika kehamilan pertama tiap malam saya tumpang tangan, 2 bulan keguguran. Kehamilan yang kedua tiap malam saya tumpang tangan, 4 bulan keguguran. Ada teman hamba Tuhan di Bandung bilang begini, Pak Feki, sorry ya, tolong koreksi diri. Saya agak kaget juga. Maksudnya apa? Ini sepertinya masih ada kutub turunan yang belum diputuskan. Wah, saya bilang, Bu, kalau soal kutub utakan saya tahu. Ya, karena saya pendeta. Begitu tahu istri hamil saya tumpang tangan. Tapi siapa tahu kemudian terjadi keguguran sampai 2 kali. Waduh, saya agak gak enak. Dia bilang diputus-putus gitu. Tapi akhirnya kehamilan yang ketiga, anak pertama saya lahir. Dan itu melalui suatu pergumulan. Karena waktu ke rumah sakit sudah mulai kontraksi. Biasanya kan tunggu pembukaan 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ini tidak ada perkembangan. Jadi saya sudah kecapean sampai pagi, ketuban sudah pecah. Dan dokter bilang ini harus disesar. Nah, berarti Pak di rumah sakit. Nah, jadi mau menunggu di sesar itu saya pulang ke rumah ngambil baju. Nah, begitu saya sampai ke kamar, kan semalam tak tidur, saudara. Begitu saya lihat tempat tidur, saya mau istilahnya mau rebahan sejenak. Begitu dong. Wah, saya kebablasan. Saya kaget-kaget, sudah 1 jam lebih saya tidur ternyata. Saya cepat ke rumah sakit. Wah, saya dimarahin dokter. Istri saya sudah di ruang operasi. Tidak bisa dilakukan tindakan, harus ada tanda tangan suami. Nah, itulah kejadian pendeta dimarahin dokter. Pak, pendeta ini gimana sih? Di rumah sakit Immanuel Bandung lagi. Saya ingat dokternya Dokter Hizkia. Anak saya sekarang sudah umur 25 tahun. Ya, saya tanda tangan cepat, lalu ke bagian kamar. Saya ke bagian kamar, informasinya mengejutkan saya. Kenapa?
Saya cari kamar paling murah, saudara, nggak ada. Naik lagi dong. Nah, nggak ada. Yang ada VIP. Waduh. Cuma disarankan begini sama bagian kamar. Bapak coba satu malam ini, kalau ada kamar lain, kami segera pindah. Yang penting selesai operasi, ibu harus dibawa ke kamar. Ya udah. Saudara tahu saya di VIP 5 hari. Orang Bandung bilang nyahok, saudara. Waduh. Kenapa? Saya tahu ini pasti mahal. Jadi pada waktu masuk 5 hari kan, mulai siap-siap mau keluar membayar. Saya agak cemas-cemas, saya ke bagian keuangan rumah sakit. Benar sudah. Begitu saya lihat print outnya, saya tepuk jidat saya. Ya Tuhan, saya mau bayar gimana ini? Berat. Nah, saya ke kamar. Istri tanya bayar berapa? Saya bilang tenang aja Bang. Sampai malam saudara dia tanya, saya bilang tenang, besok kita keluar. Saya ngomong begitu, saudara dia tidur. Sayanya nggak bisa tidur. Lalu saya doa semalaman sendiri. Benar. Biasa orang kalau semalaman itu berkelompok ya, itu pun masih ngantuk-ngantuk. Bahkan pemimpin doa semalam itu pernah kejadian, itu doa semalam. Yang tidur pemimpin doa semalam. Akhirnya yang di dekat dia karena nggak enak kan sudah amin tuh. Pak, amin. Dia kaget, oh haleluya, haleluya. Ya amin. Ya yang pimpin mungkin kecapean. Tapi saya itu, karena besok ini saya hidup dan mati harus bayar, saudara. Saya doa semalaman. Saya punya doa yang panjang-panjang, saya cuma ulang-ulang, Tuhan jangan permalukan hamba. VIP saya tidak pilih Tuhan. Ya memang saya tidak pilih kan. Ini keadaan di luar kontrol saya Tuhan. Tolong saya. Cuma itu yang saya ulang-ulang sepanjang malam, saudara. Besoknya, wah, saya belum tahu jalan keluarnya bagaimana. Kan biasa orang kalau datang, selamat Pak Fetki, Ibu selamat ya, seperangkat baju bayi, gitu ya, tempat makanan bayi. Saya sih menerima dengan sukacita, tapi dalam hati saya, yang mentahnya gitu ya. Cuma kan kalau di pintu saya mau tulis seperti undangan-undangan pernikahan dulu kan di pojok itu ada note gitu ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saudara, pemberian jangan lupa ya, tapi mentahnya maksudnya kan ini rumah sakit. Nah hari yang saya keluar itu ada seorang pengusaha masuk. Kenapa? Selamat ya Pak Fetki. Ini bayar berapa Pak? Katanya. Saya kan sudah tahu kan. Kemarin saya beritahu, dia pergi tidak beri apa-apa sudah. Kalau saya berharap kan dari dia, saya dari bagian keuangan tanya, Bapak mau keluar jam berapa? Padahal kan itu sindiran halus saudara. Artinya sebenarnya Bapak mau keluar jam berapa? Bukan, Bapak belum bayar. Kira-kira begitu. Cuma kan sindirannya lain. Bapak mau keluar jam berapa? Saya bilang iya. Nanti saya beritahu. Wah, ini pengusaha keluar dari apa-apa. Tapi menjelang sore sudah ada seorang yang datang ketok pintu kamar rumah sakit itu. Lalu dia kasih kwitansi lunas. Saya tidak kenal orang ini. Saya tanya, kamu, Anda siapa? Oh saya staf dari pengusaha yang datang tadi. Saudara siapa yang melakukan itu? Karena itu saya beri nama anak saya Gracia. Artinya anugerah. Hanya oleh Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak petantang-petenteng datang lalu saya sesat cari VIP tak. Saya lagi sulit, lagi merintis pelayanan. Tapi saya dibawa kepada satu situasi di luar kemampuan saya. Saya cuma mengandalkan Tuhan, doa semalam-malaman itu sendirian. Tuhan tolong, jangan permalukan hamba-Mu. Bermujizatlah Tuhan. Saya ngomong-ngomong khotbah Jehovah Jireh Allah menyediakan. Tapi saya mau lihat dengan mata saya, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan itu terjadi. Jadi kalau kita andalkan Dia Allah yang tidak terbatas, perhitungan kita bisa meleset. Situasi di luar kendali kita bisa terjadi dalam hidup. Tapi kalau andalkan Tuhan, Dia pasti tolong. Amin.
Jadi dia harus diandalkan. Dia tidak terbatas. Yang kedua, saudara, lanjut. Kenapa Allah kita dapat andalkan? Ayat 29-30, karena dia sanggup memulihkan orang yang tidak berdaya. Kita lihat ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Stop dulu, saudara. Kebenaran yang kedua, kenapa Allah dapat diandalkan? Kalau tadi yang pertama karena dia tidak terbatas. Yang kedua, Allah sanggup memulihkan orang yang tidak berdaya. Manusia bisa lelah, tidak berdaya, lesu dan tersandung. Orang-orang yang merasa gagah dan kuat bisa angkat tangan dan bilang capek. Tidak bisa. Saya sudah tidak mampu. Tidak bisa. Ada seorang ketika dia collab usahanya, sudah lama saya tidak ketemu, saya telepon, kamu di mana? Oh, saya lagi di Bali. Apa yang di Bali? Saya lagi menenangkan diri. Kenapa? Sebab kalau tidak cara begini Pak, saya gila. Kenapa? Semua usahanya habis. Hancur. Ada seorang bapak, produknya dulu terkenal, saya nggak usah sebut, nggak enak. Kalau lacak-lacak pasti ketemu. Karena dia pengusaha yang sukses. Ketika dia waktu itu jual pabriknya, itu dia lagi top pabriknya, dia jual karena mau alih usaha yang lain. Dia jual, dia bilang di tangan saya ada 500 miliar. Dia sukses. Tapi karena situasi ekonomi, karena salah perhitungan, tidak dengar nasihat istri, hari ini saudara, dia punya rumah 20 miliar, tidak laku-laku terjual. Utang-utang di banknya belum terselesaikan. Untuk makan dia ditolong sama bekas pembantunya. Itu gambaran ekstrim bahwa orang yang pernah hebat, yang pernah luar biasa, bisa jatuh tersandung. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah sanggup memulihkan orang yang tidak berdaya. Jadi kalau saudara tidak berdaya seperti taruna-taruna yang lesu, tidak bisa buat apa-apa, capek, mau mati saja saya. Saudara, Tuhan dekat, Tuhan bersama. Andalkan dia, asalkan kau andalkan dia, fokus. Singkirkan semua yang lain, andalkan dia. Datang pada dia menangis, doa puasa, berseru kepada dia, tobat, hentikan semua dosa kesalahanmu, datang pada dia. Dan dia sangat terandalkan menolong saudara keluar dari situasi yang tidak berdaya. Dia dapat diandalkan karena dia sanggup memulihkan orang yang tidak berdaya. Bapak yang saya sebut terakhir tadi, saudara, saya beberapa kali ke rumahnya doakan dia, dan dia ngomong begini, Pak Feki, cuma Tuhan saja yang beri kekuatan saya sehingga saya hidup sampai. Semua orang yang pernah dia tolong, bahkan karyawan yang pernah dia gaji puluhan juta, tidak lihat dia lagi. Tapi karena dia terus mengandalkan Tuhan, dia dikuatkan untuk melewati saat yang berat. Keluarga semua meninggalkan dia dan istrinya sudah meninggal juga, berat sekali. Tapi dia bilang Tuhan yang sanggup membuat dia melewati situasi yang ketiga, saudara, Allah dapat diandalkan karena dia memberikan kekuatan kepada orang yang menantikan dia. Kita lihat ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah kowe Yahweh, yang berarti menunggu dengan harapan, atau mengandalkan atau mengharapkan sesuatu dengan penuh keyakinan. Jadi bukan pengharapan yang ditujukan kepada kekuatan manusia atau kekuatan yang ada dalam dunia ini, tapi pengharapan yang dinantikan dari Tuhan. Mengharapkan sesuatu dengan penuh keyakinan. Jadi kebenaran yang ketiga, Allah memberi kekuatan kepada orang yang menantikan Dia, kepada orang yang mengandalkan Dia, saudara. Kalau kita menantikan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Di sini Alkitab memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang Raja Wali. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti Raja Wali. Dan saudara, Raja Wali itu kalau kita pelajari secara morfologis, kalau ilmu hewan itu morfologis, saudara, Raja Wali itu ternyata seorang predator udara yang tidak ada tandingannya. Karena Raja Wali itu memang dia diciptakan Tuhan dengan kemampuan-kemampuan yang khusus. Misalnya di mata dia ada selaput khusus. Dan kalau dia terbang, dia berhadapan dengan badai, itu dia tidak menghindar. Dia melawan badai. Jadi selaput mata itu membuat gesekan angin itu tidak bisa mencederai kelopak matanya karena ada lapisan khusus. Sehingga dia bisa buka mata untuk melawan badai. Lalu dia menggunakan gerakan angin termal, arus panas angin, sehingga waktu dia menghantam badai, dia terbang ke level yang ke atas. Jadi dia tidak hancur di pusaran badai, tetapi hanya dengan menggepakkan sayapnya yang besar, kurang lebih 2-4 meter itu, dia bisa terbang naik di atas badai. Dan ini sebuah analogi, sebuah gambaran bahwa kehidupan orang yang menantikan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Kalau sudah menghadapi badai kehidupan, saudara akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau lagi ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang berat, saudara harus berpikir positif. Tuhan sedang mengizinkan saudara untuk naik ke level yang lebih tinggi. Syaratnya apa, saudara? Andalkan Dia. Andalkan Dia sehingga kita kuat. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa. Raja Wali menggunakan angin. Karena itu dia bisa terbang lama, tidak mengepakkan sayapnya, hanya merentangkan, membuka lebar sayapnya, dan angin bawa dia. Kalau masa-masa misalnya Raja Wali itu dia akan bermigrasi ke satu tempat, itu bisa ribuan kilometer dia lewati. Dan ketinggian dia itu bisa ketinggian di pesawat-pesawat kecil, mungkin antara 6.000 atau 9.000 di atas permukaan laut. Jadi dia punya kemampuan yang luar biasa, Raja Wali. Dan ini analogi yang ditunjukkan oleh Yesaya. Seperti Raja Wali, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan seperti Raja Wali. Saya tidak tahu sejauh apa masalah dan pergumulan hidup yang saudara alami. Tetapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, karena Dia Allah yang tidak terbatas, dan saudara percaya bahwa Dia Allah yang sanggup memulihkan ketidakberdayaanmu, dan engkau percaya bahwa Dia Allah yang memberikan kekuatan yang luar biasa ketika engkau datang menantikan Dia, ada waktu-waktu berdoa, bersaat teduh, datang di kaki Tuhan, percayalah bahwa engkau mampu melewati pergumulan hidup terberat apapun yang sedang engkau jalani. Saudara, andalkan Yesus, saudara. Kalau saudara tidak bisa berbuat apa-apa, tetap percaya. Karena di balik percaya itu ada kemenangan. Seorang penulis buku
Lauren Cunningham, pendiri YWAM. Dia menulis tentang penyediaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Dia memberikan sebuah ilustrasi begini. Penyerahan kita kepada Tuhan itu akan diuji pada saat-saat kritis yang tidak rasional. Lalu dia gambarkan begini. Ketika engkau mempercayai Tuhan, engkau seperti sedang berpegangan di sebuah dahan pohon. Lalu iblis mulai menggergaji dahan, di mana engkau sedang bergelantungan memegang dahan. Lalu suara iblis berkata bahwa nanti dahan ini akan terpisah dari batangnya dan kamu jatuh dan mati. Tapi imanmu akan berkata tidak apa-apa, potong saja. Kalaupun dahan yang saya bergantung ini dia akan putus karena kamu gergaji iblis, saya tidak takut. Allahku sanggup memeluk saya, mengangkat saya dalam mujizat. Itulah kepercayaan total kepada Tuhan. Karena ada banyak suara-suara di sekitar kita yang akan mengganggu kita yang berkata tinggalkan Tuhan saja. Ngapain gereja-gereja? Ngapain doa-doa? Ngapain di waktu-waktu puasa? Nggak perlu, tuh hidupmu hancur, tuh rumah tanggamu berantakan, itu usahamu kolaps. Ngapain Tuhan? Itu seperti suara dunia dan iblis berusaha untuk merusak iman. Tapi orang yang berserah kepada Tuhan, dia tidak mau dengar, pusing dengan semua kata-kata itu. Dia tetap percaya dan berkata, tidak, saya tidak hancur, saya tidak kolaps. Allah turun bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saya tetap mempercayai Tuhan, walaupun realita di depan saya seperti ini. Orang-orang seperti ini seperti Raja Wali. Mereka terbang mengatasi badai kehidupan, dan mereka akan naik level. Di atas badai, mereka akan rentangkan sayapnya, karena dia melihat pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktu. Amin, saudara. Andalkan Tuhan, dan kau akan melihat pertolongan itu. Amin. Sekian. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya mengajak pemusik, tim pemuji ke depan. Kita mau nyanyi Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Haleluya. Kita tunduk kepala. Hanya Tuhan yang patut diandalkan. Masih ada ratusan hari kita akan lewati di tahun 2025 ini. Jika kita tidak mengandalkan Tuhan, ada banyak kemungkinan, dan salah satunya kita hancur. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, keadaan akan berubah. Mereka jadi seperti Raja Wali, terbang mengatasi badai. Nyanyikan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, satu-satunya yang kuandalkan. Sedang dalam kesukaran, percaya waktu Tuhan mengangkat engkau dari semua kesukaran. Katakan dengan iman, satu-satunya yang kuandalkan. Oh, haleluya. Percaya engkau suka aku. Yes. Ya.
kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang memberkati, menyembuhkan dan memulihkan kami saat ini. Ya Roh Kudus, terjemahkan firman ini dalam bahasa yang kami mengerti, sehingga firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus dalam pemberitaan. Haleluya. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Katakan amin untuk pernyataan-pernyataan berkat ini. Allah memberkati kehidupanmu. Allah memberkati keluargamu. Allah memberkati pekerjaan dan studimu. Allah memberkati semua rencana-rencanamu. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati hidup kita semua dari hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.